Terima kasih atas kedatangan Ibu Linda Watilim, pendiri dari ACTS yang akan berbagi dengan kita. Ibu Linda dianugerahi seorang anak yang pada orang tua pada umumnya itu seolah-olah mereka ini anak-anak yang punya kekurangan. Namun sesungguhnya mereka adalah anak yang berbeda dengan keunikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Dan bagi orang tua seharusnya mengambil sikap yang tepat. Apa yang melatar belakangi Ibu sehingga akhirnya mendirikan lembaga ACTS ini? Ya, oke. Jadi ini kalau diceritakan memang panjang sejarahnya, perjalanannya panjang ya. Jadi sebetulnya saya mendirikan ACTS atau Autism Center for Treatment in Surabaya itu karena untuk anak saya, untuk putra saya yang kedua ya, Michael Austin, dia didiagnosa autis atau sekarang kita pakai istilah ASD, Autistic Spectrum Disorder, karena satu anak autis dengan anak yang autis yang lain itu berbeda. Ya, tidak ada yang sama persis. Jadi kita pakai spektrum istilahnya, Autistic Spectrum Disorder, luas sekali spektrumnya. Michael didiagnosa autis ketika dia berusia 18 bulan. 18 bulan ya. Michael cukup cepat ya ketahuannya. Karena Michael anak kedua. Nah, biasanya kalau anak pertama itu agak terlambat karena tidak ada pembandingnya. Betul. Ya, kalau anak kedua ini loh, anak saya yang pertama nggak begini kok, Michael kok begini gitu ya. Yang paling kentara itu ketika dipanggil namanya, tuh dia seperti tidak paham bahwa Michael tuh adalah nama dia. Sampai saya berpikir begini. Kemudian saya juga punya anjing. Saya ini dog lover juga ya. Saya pecinta. Saya punya anjing. Saya sampai berpikir begini, loh, kok kalah ya sama anjing saya ya. Kayak anjing aja diajarin sebulan 2 bulan sudah tahu namanya. Ini anak saya ini kok nggak tahu namanya. Dipanggil itu nggak respon sama sekali ya. Itu adalah hal yang pertama yang saya perhatikan dari Michael ya, perbedaannya. Kemudian kakak saya yang memberitahu saya gitu ya, jangan-jangan anakmu ini autis gitu. Kemudian saya coba browsing, ya saya coba browsing mengenai autism, dan saya dapatin ciri-cirinya itu ada di Michael, ya seperti dia kalau main mobil-mobilan, kalau anak-anak neurotypical itu mobil-mobilannya dijalankan kan ya, dijalankan mungkin sambil bersuara ngeng gitu ya, menirukan suara mobil. Kalau Michael enggak, mobil-mobilannya itu dibalik, kemudian rodanya diputar, diliatin. Ini bisa lama sekali gitu ya, dia amatin roda yang berputar itu. Nah, itu salah satu cirinya, yaitu tidak menggunakan mainan sebagaimana fungsinya, bagaimana mestinya. Tuh. Kemudian dia kalau minta sesuatu tidak menunjuk, pointing. Nah, ini yang kemudian saya pelajari. Kemudian salah satu hal yang paling krusial ya, yang membedakan antara anak speech delay dengan autis, dengan ASD, Autistic Spectrum Disorder, yaitu ketidakmampuan anak-anak ini untuk menunjuk, pointing. Ya. Jadi kalau menginginkan sesuatu, dia akan menarik tangan saya, mengarahkan ke bendanya itu. Ya, misalkan mau dibukakan pintu, dia tarik tangan saya, kemudian suruh ke pintu. Minta sesuatu juga begitu, ditarik tangan, menarik tangan. Ya, tidak menunjuk. Kalau anak neurotypical dia akan menunjuk. Gitu ya. Tuh. Kemudian dia juga tidak bisa menunjuk, misalkan ada cicak atau ada pesawat gitu ya. Biasanya anak-anak itu kan meskipun belum bisa bicara, mungkin dia menunjuk, menunjuk supaya kita itu melihat. Ini namanya sharing attention atau joint attention. Ini juga hal yang mendasar yang perlu diketahui perbedaannya dengan speech delay ya. Dia akan menunjuk untuk share apa yang menarik menjadi perhatian dia. Ya, jadi joint attention atau sharing attention. Atau joint attention. Ya, ini adalah hal yang paling mendasar juga ya.
itu tidak ada di Michael. Oh, jadi misalnya dia mau nunjuk pesawat, apa yang dia lakukan? Diam aja dia. Oh, dia diam aja. Diam aja, dia lihat, dia diam aja, dia nggak berusaha untuk draw our attention untuk lihat itu. Gitu. Lalu bagaimana soal komunikasi? Waktu itu ya sama sekali belum bisa, cuman babbling aja, menceracau ya. Menceracau. Babbling. Dari sekian tanda-tanda itu, akhirnya Ibu menyimpulkan bahwa kemungkinan ya mungkin pada saat itu bahwa Mike menyandang autism. Ya, lalu kemudian langkah saya Ibu diperkuat, saya bawa ke psikiater. Waktu itu Dr. Sasanti Yuniar, ya memang beliau ini psikiater untuk anak dan remaja. Saya bawa ke sana, kemudian ya Dr. Sasanti juga mengatakan bahwa Michael adalah termasuk di dalam spektrum autis ya, autistic spectrum disorder. Yang tidak percaya suami saya. Ya, suami saya bilang, masa observasi cuma 30 menit sudah bisa memvonis ya autis gitu ya. Nah, tapi dengan pengalaman saya selama hampir 20 tahun ini di bidang autism, saya jangankan 30 menit, mungkin 15 menit juga saya bisa melihat perbedaannya gitu ya. Perbedaannya. Kontak mata juga kurang ya. Mereka cenderung menghindari tatapan mata kita. Ya, mereka lebih tertarik pada benda-benda ya. Lebih tertarik pada objek daripada mereka lebih tertarik objek dibandingkan dengan orang. Gitu. Ya. Lalu setelah Mike akhirnya ya disimpulkan ini menyandang autism, akhirnya Ibu bawa ke tempat terapi. Ya, saya mencari tempat terapi langkah berikutnya karena disarankan sama psikiaternya untuk mencari tempat terapi gitu kan. Nah, waktu itu memang pengetahuan saya mengenai autism masih minim sekali. Ya. Waktu diberitahu bahwa dia masuk di dalam spektrum autis, saya pikir masih spektrum, berarti masih nyerempet-nyerempet gitu ya. Jadi dibilang katanya terapi berapa kali dok? Seminggu 3 kali gitu ya. Terus kemudian saya cari tempat terapi dan saya mendapatkan, ya saya masukkan seminggu 3 kali. Terus kemudian di kantor saya beri saran sama teman, ya teman di bagian IT, Mbak, coba cari komunitas orang tua dengan anak kebutuhan khusus gitu ya. Dia yang mencarikan. Namanya waktu itu belum ada medsos ya. Belum ada yang namanya WA, Facebook segala macam ya. Tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2001. 2001 ya. Ya, 2001 2002 betul, ya. betul. 2002 2003 lah sekitar tahun segitu ya, belum ada medsos. Yang ada namanya Milis ya. Jadi grup yang melalui email, mail list. Jadi namanya Putra Kembara. Kemudian saya join di mail list Putra Kembara. Dari situ mata saya baru terbuka, gitu ya. Wah, ternyata ASD ini sesuatu yang serius, gitu ya. Ya, merupakan lifelong disorder. Betul. Jadi tidak bisa sembuh, ya. Jadi autism tidak bisa sembuh, bukan penyakit ya, yang bisa minum obat kemudian sembuh gitu, bukan ya. Jadi ASD merupakan lifelong disorder ya, jadi gangguan yang seumur hidup. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan supaya individu ASD ini bisa memiliki hidup yang berkualitas nantinya. Dalam arti dia bisa mandiri gitu ya. Mengetahui bahwa kondisi Mike seperti ini tentu ya kita bisa bayangkan perasaan seorang ibu ya. Ya, nanti ibu bisa gambarkan. Kemudian juga ibu berkorban sedemikian rupa, bahkan meninggalkan karir pekerjaan yang sangat bagus untuk fokus kepada buah hati. Nah, itu bagaimana ibu menjalani itu semua? Ya, sebagai orang tua pastilah ya kita mengharapkan anak saya. Biasanya kita punya anak, kita akan mempunyai impian buat anak kita ya. Nanti saya pengen anak saya begini gitu kalau dewasa. Nah,
ketika anak kita mendapatkan diagnosa autis, tentunya itu seperti suatu vonis yang vonis seumur hidup gitu ya, yang sangat berat ya. Dan banyak orang tua yang mengalami fase denial, ya. Betul. Denial dalam arti tidak mau menerima, tidak bisa menerima kalau anaknya itu autis ya. Nah itu saya sarankan untuk tidak berlama-lama di fase denial itu, karena nanti yang rugi adalah anak sendiri gitu ya. Jadi ya pengalaman saya dengan Michael sih, saya coba menerima dan kemudian langsung belajar ya. Ini yang saya sarankan kepada orang tua adalah benar-benar belajar mengenal apa sih autism itu gitu ya, sehingga kita bisa melakukan treatment yang tepat. Di DSM-5 ya, DSM itu Diagnostic Statistic Manual. Jadi satu buku panduan DSM-5 yang dibuat oleh Asosiasi Psikiater Amerika ya. Untuk mendiagnosa atau menetapkan suatu diagnosa gangguan-gangguan mental ya, jadi tidak hanya autis. Nah di DSM-5 itu untuk ESD itu dibagi menjadi 3 level ya. ESD level 1, level 2 sampai level 3. Penentuan level ini berdasarkan dari seberapa besar support yang individu itu butuhkan kelak nanti dia dewasa ya. Ada individu autis yang di level 3 itu sampai dewasa pun dia tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa dilepas untuk hidup sendiri. Jadi yang level 3 ini tingkat paling ketergantungan atau bantuan dari orang lain. Ya, jadi dia harus terus didampingin selama seumur hidupnya. Itu yang level 3 ya. Level 2 ya supportnya mungkin separuh dari yang pertama. Level 1 mungkin ya cuman diawasin, maksudnya diawasin secara berkala gitu ya. Jadi di Amerika tuh ada individu-individu autis tuh yang sudah bisa hidup di apartemen sendiri, cuman dari petugas sosial itu akan datang secara berkala untuk ngecek gitu, bagaimana apartemennya, bagaimana dia manage apartemennya, manage kehidupannya gitu. Dan mereka bisa bekerja gitu ya. Iya. Bagaimana Ibu mengasuh mereka di ACTS ini sehingga akhirnya mereka ini bisa dibawa kepada langkah yang lebih baik? Ya, yang saya sarankan ke orang tua ketika memiliki anak ASD ya, itu jangan memanjakan, jangan menganggap bahwa anak saya ini tidak mampu atau tidak paham, kemudian semua yang dia inginkan dia diturutin semua ya. Nah itu yang akan menjadi bumerang buat orang tua ya. Pada saat anak masih kecil kita masih bisa, mungkin kalau marah-marah tantrum masih bisa dipegangin ya. Tantrum itu ketika anak menginginkan sesuatu tidak keturutan ya, tidak diturutin ya. Kalau istilahnya anak ngambek gitu. Orang dulu ngambek terus gulung-gulung di lantai ya, misalnya dibawa ke mall, dia minta sesuatu kemudian tidak dituruti, gulung-gulung di mall. Ini anak normal pun, anak neurotipikal pun juga bisa begitu ya, tantrum ya. Itu ketika kecil kita masih bisa pegangin. Nah kalau sudah dewasa bagaimana kalau dia tantrum ya. Jadi tetap harus ada, mereka tetap harus diajarin konsekuensi untuk perilakunya. Dan ini yang dilakukan di ACTS supaya mereka ini bisa mengerti konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Jadi harus konsisten ya. Apa yang kita lakukan di center juga konsisten di rumah juga begitu gitu ya. Jadi jangan anak hanya nurut kalau pas di center, tapi ketika di rumah dia balik tidak nurut. Ini banyak yang dikeluhkan selama pandemi ini. Orang tua mengeluh, kenapa ya kalau sama terapis di center tuh anak saya kok nurut gitu ya. Sedangkan kalau di rumah kok
bandel gitu ya. Jadi mereka ini juga pintar, mereka tahu gitu ya, siapa yang bisa dimanipulasi, siapa yang nggak bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi seringkali orang tua tuh cuman ngancam-ngancam aja, tapi nggak dilaksanakan, tidak di follow up ya, tidak di follow through, tidak dilakukan aja. Ancamannya cuman ancaman kosong gitu ya. Nah, anak tahu mama paling cuman ngomong aja gitu, tapi nggak dilakukan gitu ya. Kalau anak saya dulu sih, saya tidak menggunakan kekerasan fisik ya, saya face the wall. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang nggak sepantasnya, hukumannya adalah face the wall, menghadap ke tembok ya. Nah ini cukup efektif buat Michael. Saya dulu juga begitu kalau di sekolah. Kalau sudah face the wall, gitu, berapa lama tentu durasinya disesuaikan dengan usia ya. Habis itu setelahnya saya peluk, saya kasih tahu kenapa saya face the wall. Gitu. Jadi Bu Linda pun menerapkan ini ya, antara ketegasan dan kelembutan ini harus seimbang. Betul, harus seimbang ya. Kita tidak pernah memakai kekerasan juga di center ya, tapi kita harus tegas, harus tegas. Jadi intinya ketika anak ini masuk ke center, ya kemudian mereka ini kan diajar sesuatu. Nah di rumah pun polanya pun harus sinkron ya dengan apa yang dilakukan di center. Betul. Makanya center saya ini kalau dibilang berbeda dengan center lain di Surabaya, kami sangat terbuka karena saya mengalami sendiri ya. Ketika orang tua itu terlibat di dalam penanganan anak-anak autis ini, anak autisnya, hasilnya akan berbeda ya, progresnya akan sangat berbeda ya. Jadi makanya di center itu semua ruangan saya beri CCTV, kemudian pintunya juga saya beri kaca, temboknya saya beri kaca, di mana orang tua bisa mengintip, melihat gitu ya. Nah kebanyakan di center lain malah nggak boleh melihat gitu. Nah ini yang saya rasa yang berbeda dan membedakan ACTS dengan center lain, karena saya tahu, saya alami sendiri ketika orang tua terlibat itu hasilnya akan berbeda. Ya, saya rasakan ketika saya memutuskan berhenti bekerja pada saat Michael usia 3 tahun, kemudian saya full handle Michael sendiri, hasilnya itu akan jauh beda. Saya lihat perkembangannya jauh, dan bukan hanya saya saja, tetapi ketika saya bawa Michael ke saudara, ke teman, mereka semua pada progresnya jauh ya, berbeda gitu. Jadi keterlibatan orang tua ini sangat penting sekali. Cuman culture-nya di Asia, saya nggak tahu ya, mungkin terutama di Indonesia ya. Nah, dengan adanya pembantu, dengan adanya Mbak Sus gitu ya, peran orang tua ini kurang gitu ya. Dan untuk ayah terutama nih Pak Arief ya, untuk para ayah ini mindsetnya begini, saya ini bagian yang cari uang aja gitu ya. Jadi kalau urusan anak itu biar istri gitu ya, biar mama gitu ya. Padahal dibutuhkan kerjasama dua orang ini saling mensupport gitu ya, untuk karena autism ini kan lifelong ya. Jadi ibaratnya kalau lomba lari ini bukan sprint, tapi maraton. Seperti maraton. Ya, jangka panjang. Jadi yang namanya kita juga manusia juga ada drain, merasa capek ya. Jadi perlu daya tahan atau endurance ya, karena ini jangka panjang. Iya betul. Jadi jangka panjang. Makanya tidak bisa kalau hanya diserahkan ke mama saja. Papa juga perlu. Di saat mama butuh istirahat, papa yang ambil alih untuk ngajak main. Ya, interaksi itu sangat penting. Anak ini kan kekurangannya kan pada social interaction ya. Jadi interaksi sosial, ketertarikan berinteraksi dengan orang lain itu sangat kurang. Jadi makanya kita harus banyak berinteraksi supaya mereka bisa tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain juga. Nah, interaksinya bagaimana? Bermain. Ya. Ini yang paling efektif. Ya. Saya sudah mempelajari
banyak metode. Jadi untuk penanganan autis ini jangan heran ya, metodenya banyak sekali. Banyak metode. Ya. Awalnya saya juga sampai overwhelmed, sampai bingung. Ini mana sih yang paling jitu gitu ya. Jadi tidak ada satu metode tuh yang bisa menjawab semua tantangan di challenge di autism ya. Jadi kita harus ambil ya mix lah ya, ada sana sini gitu, mix. Ya itu tadi bermain ya, kalau untuk anak yang masih usia dini ya, bermain, karena dari bermain itu mereka kemudian akan membangun social interaction-nya dari bermain ya. Sekarang dengan adanya internet ya, banyak sekali informasi dan banyak tools atau alat untuk melihat progres anak kita gitu ya. Jadi kalau dulu zamannya Michael tuh ada yang namanya ATEC, Autism Treatment Evaluation Checklist, ATEC, ATEC, ya. Itu bisa didapat di internet ya, cukup Google aja. Nah di situ ada kuesioner, kemudian kita jawab, nanti ada scoringnya keluar. Nah saya lakukan secara bertahap untuk melihat progresnya. Oh dari tadi awalnya tuh Michael ada di skor 56, 56 itu termasuk tengah-tengah ya. Nggak mild, nggak severe, ya termasuk medium ya. Kemudian dengan adanya treatment yang saya lakukan, nah, dia berkurang. Terakhir waktu scoring udah mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya, atau 12 tahun yang lalu, terus skornya Michael udah di angka 8 gitu ya. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa treatment kita ini efektif ya. Kalau misalnya angkanya nggak berubah, itu berarti nggak efektif. Kita harus lihat apa ya, di mana kesalahannya gitu. Ya Bu. Jadi terapi memang membawa anak ke tempat terapi memang membantu ya. Tetapi yang paling penting adalah di rumah juga, karena di tempat terapi mungkin maksimal 2-3 jam ya terapinya. Seminggu tapi berapa kali saja ya? Seminggu berapa kali itu tergantung ya. Ya jadi kalau kita lihat itu ada terapi yang namanya ABA, Applied Behavior Analysis. Di situ disarankan 40 jam per minggu. 40 jam per minggu. Seperti orang kerja nih. Ya. 40 jam per minggu, panjang loh. Ya, tetapi bukan berarti bahwa 40 jam per minggu itu di tempat terapi ya. Jadi kalau orang tua bisa melakukannya di rumah, mulai dari anak itu melek ya, melek matanya, bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu semua rutinitas harian itu bisa kita lakukan sebagai terapi juga ya. Jadi cara kita berkomunikasi kita ubah. Misalnya apa Bu? Misalnya jangan panjang-panjang. Karena anak kita nggak akan paham kalau panjang gitu ya. Jadi satu kata aja. Jadi misalkan kita mau ajarkan dia susu gitu ya, jangan Michael, ayo kita minum, ayo minum susunya dulu gitu ya. Nah, terlalu panjang ya. Susu aja. Ya. Jadi anak tahu bahwa ini adalah susu gitu ya. Kalau terlalu panjang, dia tidak tahu kata mana yang artinya tuh susu. To the point aja lah pokoknya. Ya, satu kata aja, karena bagi mereka masih susah kan, satu kata aja susu. Nah nanti kalau satu kata dia sudah bisa, kita tambahkan kata lagi, 2 kata, itu 3 kata bertahap. Jadi cara kita berkomunikasi dengan anak harus diubah. Kemudian yang penting juga pemahamannya ditambahkan juga. Bagaimana cara kita meningkatkan pemahaman anak itu dengan selalu kita jelaskan, kita katakan apa yang kita lakukan, apa yang dia lakukan itu kita omongkan. Itu contohnya misalnya saat pakai baju ya, angkat tangan gitu ya, angkat tangan.
Kalau anak normal mungkin kita pakaikan baju, Otomatis. langsung aja tangannya diangkat, dipakaikan tanpa kita ngomong Iya, ya. iya. Nah ini kita omongkan angkat tangan. Jadi sambil ngomong, sambil dilakukan, jadi dia tahu oh ini yang namanya tangan diangkat gitu ya. Angkat tangan gitu. Mana kakinya gitu. Ulang kakinya gitu ya. Ini kaki gitu ya untuk pakaikan. Jadi seperti itu ya. Pada saat mandi juga gosok gitu ya, gosok sabun, ya mana sabunnya. Jadi semua itu kita omongkan. Menghadapi orang-orang yang istilahnya mengatakan cenderung negatif sih, misalnya anaknya ini aneh atau bagaimana, Iya. itu bagaimana? Ya, jadi banyak memang stigma ya. Iya. Jadi anak saya pun begitu ya. Waktu saya masih ingat. Dia suka sepedaan, ya ada satu saat dia sangat suka bersepeda dan kebetulan saya tinggalnya di klaster Puri Sentras itu kan tertutup, jadi saya biarkan dia bersepeda sendiri. Nah pada saat liburan banyak sekali anak-anak tetangga, ya kebetulan di Puri Sentras ini kayak saya perhatikan banyak anak lakinya, ya mereka bisa berteman, kemudian bergerombol di taman dengan sepedanya juga ya. Nah, Michael itu kelihatannya dia pingin mencoba salah satu sepeda di situ, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana ya. Jadi dia langsung aja ambil sepeda itu, kemudian dia sepeda. Nah, anak-anak yang lain dia teriak gila gitu ya, anak gila gitu ya. Nah, itu jadi mereka sering dicap sebagai gila ya. Sebagai ya mungkin juga retardasi seperti itu ya, karena memang saya akuin banyak individu autis ini yang mengalami, kita tidak pakai istilah retardasi mental lagi ya, kita pakai istilah intellectual disability. Intellectual disability. Itu yang IQ-nya di bawah normal gitu ya. Nah, itu. Tapi sebenarnya anak berkebutuhan khusus sendiri itu menurut definisinya bukan sekedar anak yang terbatas, tapi anak dengan keluar biasaan. Karena terbukti anak-anak penyandang autisme ini sebenarnya mereka memiliki potensi-potensi, dan orang ini terkagum-kagum ya. Seperti yang tadi diceritakan, ada yang memiliki memori fotografi yang luar biasa. Ya, seperti jadi apa, Bu? Mungkin ini juga saya ingin meluruskan persepsi orang awam ya. Mereka bilang bahwa oh autis itu pintar gitu ya, karena mereka mengasosiasikan dengan film Rain Man ya, Dustin Hoffman ketika buku teleponnya jatuh, terus kemudian dia langsung bisa hafal semua isinya di buku telepon itu ya. Tidak semua individu autis memiliki kemampuan seperti itu. Ya, karena spektrumnya luas ya, Bu ya. Ya, kalau kemampuan seperti itu kita sebutnya savang, ya, autistik yang savang ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada juga Stephen Wiltshire yang dia dibawa naik helikopter 30 menit di atas sebuah kota, kemudian turun dia bisa menggambar kota itu secara detail ya, memiliki photographic memory. Nah, tidak semua individu autis seperti itu. Jadi sangat-sangat beragam, makanya kita sebut dengan spektrum ya. Jadi tidak semua individu autis itu jenius atau memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu. Tetapi banyak juga yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi beragam, sangat beragam ya. Terus balik kepada pertanyaan Pak Arief, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang memberikan label atau mungkin pada saat anak kita mengalami tantrum atau meltdown di mall gitu ya. Kalau saya sih cuek ya. Saya pasang muka tembok istilahnya ya. Saya cuek, ini anak saya yang menghadapi dia sehari-hari. Jadi saya nggak peduli dengan omongan orang gitu ya. Saya cuek aja sih. Jadi nggak perlu malu, ya nggak perlu. Ada juga orang tua yang malu kemudian enggan membawa anaknya keluar dari rumah. Nah ini yang salah. Ya justru anak-anak ini perlu kita expose ke berbagai lingkungan sehingga nanti dia bisa menghadapi berbagai lingkungan itu, tahu bagaimana menghadapi berbagai lingkungan itu ya. Harus kita ajak keluar, kita kenalkan dengan berbagai lingkungan, kita kenalkan
dengan berbagai aktivitas gitu ya. Saya tuh kemana-mana Michael selalu saya ajak. Ya. Ini satu hal yang memang perlu kita perhatikan ini, karena kebanyakan orang tua yang memiliki anak penyandang autisme justru dalam tanda kutip menyembunyikan anak itu di rumah, seolah-olah anak itu ya tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar ya selain keluarga sendiri. Justru pada akhirnya menjadi beban buat orang tuanya di masa yang akan datang. Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya pribadi ya, justru pada awalnya tuh orang tua berkeinginan untuk menyekolahkan putra putrinya yang autis ini ke sekolah reguler. Nah, yang perlu diingat adalah tidak semua individu autis ini memiliki kemampuan untuk bersekolah di sekolah reguler. Kembali lagi ke soal kognitif ya, atau kemampuan berpikirnya itu ya. Kalau misalnya tidak mampu sekolah di sekolah reguler, itu kita jangan buang-buang waktu, jangan memaksakan bertahan di sekolah itu, karena anak sekian jam di sekolah dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, lebih baik kita ajarin hal-hal yang bermanfaat, yang fungsional buat dia kelak ya, seperti kemandirian di rumah ya. Jadi intinya yang harus kita pikirkan adalah pada saat kita sudah tidak bisa mendampingi mereka, apakah anak kita ini bisa diterima oleh lingkungan lain gitu ya. Jadi jangan sampai orang merasa kerepotan dan kemudian menolak ya. Jadi ada 3 hal yang sangat penting untuk kita bekalin ya ke putra putri kita, yaitu 1, mengajarkan skill untuk meminta, mengutarakan keinginannya, ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, itu. Yang kedua, toilet training. Ya, toilet training, betul. Toilet training ini sangat penting. Betul Bu. Jadi bagaimana dia bisa mandiri untuk BAB dan BAK ya, sampai bisa membersihkan gitu ya. Yang ketiga, meminimalkan atau kalau bisa menzerokan ya perilaku negatif ya, seperti agresif menyerang orang atau menyakiti diri sendiri ya, tuh yang 3 hal ini. Jika sampai dewasa 3 hal ini belum tuntas, ini hutang ya, kita ini hutang ke anak ya, hutang kita sebagai orang tua, kita sebagai terapis, itu hutang kita ke anak. Iya betul Bu. Jadi ini PR ya, betul. PR yang sangat basic ya. Pertanyaan terakhir, bila ada orang tua yang terlambat untuk mengasuh atau mendidik anak-anak dengan ya masalah autisme seperti ini, apa yang mesti kita lakukan ya Bu? Terlambatnya ini usia berapa Pak? Di atas 20 tahun sudah dewasa. Bukan tidak mungkin, tapi memang lebih sulit. Lebih susah ya. Lebih susah. Ya, oleh karena itu saya sarankan untuk orang tua yang terutama yang masih muda-muda ya, yang masih memiliki putra-putri yang masih kecil ya. Jadi waspadai perkembangan anaknya ya, terutama yang terlambat bicara. Jadi terlambat bicara itu macam-macam ya. Terlambat bicara biasa atau yang mengarah ke autism itu ya, ada bedanya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi penanganan dini ini sangat penting, karena dengan penanganan dini prognosanya atau hasilnya nanti kelak akan lebih bagus gitu ya. Dan bersyukurlah ya, Ibu Linda itu sejak awal sudah menaruh perhatian kepada masalah ini, sehingga akhirnya putra atau sang buah hatinya boleh tumbuh kembang dengan sangat baik hari ini, bahkan boleh jadi berkat buat lebih banyak orang, karena ACTS ini sampai hari ini pun tetap menjadi partner bagi orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khususnya autisme ya Bu. Iya, betul. Kita juga di ACTS memiliki yang kita sebut dengan parent support group ya. Jadi saya membuat grup di WA. Di situ kita berbagi informasi, saling mensupport ya, karena
memang sangat berat kalau kita berjalan sendiri ya. It takes a village to raise a child. Butuh satu banyak orang lah ya. It takes a village to raise a child itu ya. Terutama anak autis ya. Jadi kita saling mensupport, saling menguatkan dan juga itu sebagai wadah saya untuk mengedukasi orang tua karena saya menganggap bahwa edukasi orang tuanya sangat penting. Jangan bisa mengharapkan anak berubah kalau orang tuanya kita tidak berubah lebih dulu. Ya, betul. Itu satu quote yang sangat bagus. Jangan harapkan anak berubah kalau orang tuanya sendiri tidak berubah. Ya, secara mindset memandang anak autisme ini ya seolah-olah ya udah tidak bisa diapa-apakan lagi. Selama kita punya kesempatan, kita harus melakukan segala upaya yang terbaik. Oke, terima kasih sudah mengikuti perbincangan pada hari ini. Terima kasih Pak Arief, kesempatan yang sangat bagus ini. Ya, kita bisa sambung lagi dengan topik yang lebih dalam lagi tentang ini.